sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan. Baik, pada kali ini saya akan membahas materi untuk kelas 9, subtema yang kedua, yaitu beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Minggu lalu kita membahas mengenai Allah sumber keselamatan. Yang sekarang beragama sebagai tanggapan karya keselamatan Allah. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Agama. Apa sih itu agama? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan atau peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang, sedangkan dari Dr. Franz Dahler mengatakan agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada manusia, dari mana manusia merasa tergantung dan berusaha untuk mendekatinya. Nah, itu arti dari agama. Kira-kira alasan untuk menganut, alasan orang menganut agama apa sih? Untuk apa sih menganut agama? Yang pertama, untuk menemukan jawaban. Nah, manusia kan sering tuh menghadapi berbagai pertanyaan yang sulit dipecahkan oleh kemampuan akal budi manusia. Seperti pertanyaan, dari mana manusia berasal? Atau mengapa ada penderitaan atau bencana di dunia ini? Mengapa manusia sudah hidup lalu mati dan sebagainya? Nah, pertanyaan itu yang membuat manusia itu ingin menemukan jawaban. Ingin tahu siapa yang mengatur semua itu. Maka alasan manusia memilih menganut agama adalah untuk menemukan jawaban-jawaban yang tidak bisa dicapai oleh akal budi kita. Yang kedua, mengenai alasan, yaitu mencari perlindungan. Dalam kehidupan manusia kerap kali kan manusia tidak berdaya. Nah, manusia seringkali menyadari kekuatan yang jauh lebih hebat daripada manusia itu. Kekuatan itu tampak dalam bentuk adanya bencana, adanya gempa bumi, adanya kejadian yang menimpa diri manusia itu. Kekuatan tersebut yang dapat menghancurkan, tapi juga dapat sangat membantu. Perasaan tidak berdaya itulah yang mendorong manusia untuk meminta perlindungan terhadap kekuatan lain, terhadap hal yang lebih hebat dari manusia. Dengan berlindung kepada kekuatan itu, manusia juga merasa aman karena manusia dilindungi. Dengan merasa manusia lemah, maka mencari perlindungan. Yang ketiga, meneguhkan tata nilai. Dalam kehidupan manusia, mau tidak mau harus berelasi dengan sesama. Dari pengalaman berhubungan dengan orang lain tersebut, baik dengan individu maupun kelompok, manusia menemukan nilai-nilai tertentu yang bersifat membangun dan ada juga yang bersifat
yaitu merusak relasi itu. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian yang baik-baik itu disebut nilai-nilai yang baik, dan yang tidak benar itu adalah nilai-nilai yang salah. Dari pengalaman itulah menjadikan manusia menghayati bahwa yang baik dan benar harus dilakukan, sedangkan yang jahat dan yang tidak benar itu, yang salah itu harus dihindari. Melalui agama, segala nilai-nilai yang baik dan yang benar itu dihayati sebagai kehendak Allah, sedangkan yang jahat atau yang salah dianggap semua itu adalah yang berlawanan dengan kehendak Allah. Maka manusia yang dianggap baik adalah mereka yang melakukan yang baik dan benar. Maka alasan manusia menganut agama adalah untuk menemukan nilai-nilai kehidupan. Lalu yang ketiga adalah memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Nah, dalam kehidupan manusia seringkali menemukan adanya pengalaman, penderitaan, sakit, bencana, dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman membuat manusia resah. Kalau mungkin ada juga yang merasa frustasi dalam pergumulan hidup manusia itu, berpikir kalau Allah demikian menciptakan manusia, pasti Allah tidak menghendaki semuanya itu terjadi terus-menerus. Kalau Allah mencintai manusia, tentunya Allah dalam situasi lain, Allah juga menjanjikannya atau memberikan kedamaian kepada manusia, ketentraman, dan tanpa ada penderitaan lagi. Maka dari itu, memilih atau menganut agama manusia alasannya adalah untuk memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik lagi. Jadi alasannya ada 4. Yang pertama, menemukan jawaban. Yang kedua, mencari perlindungan. Yang ketiga, meneguhkan tata nilai. Dan yang keempat, memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Itu alasan manusia menganut agama untuk memperoleh kepastian jawaban terhadap rahasia yang tersembunyi atas hidupnya, untuk dihantar pada tujuan akhir, yaitu kepada Tuhan yang dikenal sebagai penyelenggara dan tujuan manusia hidup. Baik anak-anak, itu tentang keselamatan dengan menganut agama. Banyak kan di Indonesia ini ada berapa agama? Ada 6 agama, dan kita tahu beda-beda cara dalam mengungkapkan atau dalam berdoa, begitu juga tempatnya dan lain-lainnya. Maka dari itu anak-anak, kita harus bisa toleransi terhadap sesama, terhadap agama-agama yang ada di Indonesia ini. Kita masuk ke materi mengenai kitab suci. Maka kalian bisa membaca Matius bab 5 ayat 17 sampai 48 dan Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Kalian baca sendiri di rumah, boleh bersama orang tua. Ibu langsung penjelasannya. Untuk Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 48.
Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tidak bersikap formalitas dalam beragama. Kita harus benar-benar mendalami ajaran agama sehingga tidak jatuh dalam pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah dan dapat mengamalkan ajaran agama secara benar. Itu yang terdapat dalam Matius 45 ayat 17 sampai 48. Sekarang dari Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Yesus itu mengkritik orang-orang Farisi, para pemuka agama dan ahli Taurat yang seringkali merasa hidup keagamaannya lebih baik dibandingkan orang lain. Mereka menyombongkan diri dan menganggap orang lain hidup agamanya itu lebih rendah. Gambaran orang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14 itu pertama, sikap yang benar di mata Allah dari pemungut cukai daripada orang lain. Yang kedua, sikap merasa tak berdaya, berdosa di hadapan Allah. Sikap inilah yang berkenan pada Allah dan bukan sikap sombong di mata Allah. Yang ketiga, sikap si pemungut cukai adalah sikap beriman, mengandalkan Allah sebagai penolongnya. Sikap ini sesuai dengan konstitusi dogmatis Dei Verbum 6, yaitu penyerahan diri seutuhnya kepada Allah. Jadi, gambaran pemungut cukai dan orang Farisi itu yang sombong, pemungut cukai yang benar-benar di mata Allah itu orang yang berdoa, benar-benar bersikap beriman kepada Allah. Hidup beragama yang benar harusnya didasarkan pada apa? Pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai kita. Dialah sumber cinta, penyelenggara kehidupan, sehingga hidup beragama hendaknya mengarah pada hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Cara menyikapi di Indonesia ini kan agamanya nggak cuma kita, tapi ada 6 agama. Maka cara menyikapinya, toleransi dengan masyarakat bagaimana, dengan agama-agama lain itu bagaimana? Ya, kita harus mau benar-benar mendalami ajaran agama kita, sehingga tidak jatuh pada pengalaman yang dangkal dan setengah-setengah. Kita juga harus bersikap kritis dalam menyikapi pandangan agama sendiri dan orang lain, dengan mengutamakan kehendak Allah sebagai ukuran kebenaran, sehingga kita dapat bersikap rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Jadi intoleransi itu sikap biar kita tidak salah terhadap agama-agama lain. Ya, kita harus tahu agama kita harus mendalami agama kita. Jadi kita tidak asal bicara, dan kita juga harus melihat benar nggak sih, menurut kehendak Allah nggak sih sikap itu, perbuatan itu. Allah kan selalu mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan. Nah, yang kedua apa? Mengamalkan ajaran agama dengan perbuatan baik yang nyata di masyarakat. Nggak perlu kita
bermasyarakat itu berdebat soal agama. Agama siapa yang paling benar, atau agama siapa yang paling mudah. Tidak. Kita harus bisa mengamalkan ajaran agama dengan berbuat baik yang nyata di masyarakat. Yaitu contohnya seperti apa? Berperan aktif dalam mengembangkan keterampilan di masyarakat, mengikuti kegiatan 17 Agustusan, ikut kegiatan Karang Taruna, melakukan bakti sosial, bermain dengan tetangga tanpa melihat atau tanpa berdebat soal ajaran agama. Hidup beragama yang benar menurut kita untuk menjalankan atau menerapkan agama kita dalam hidup sehari-hari. Agama harus dipahami dan dihayati dan dilaksanakan. Cara mewujudkan hidup yang toleransi, tadi intoleransi ya. Jadi intoleransi itu bagaimana biar kita tidak melakukan hal-hal kesalahan atau menjatuhkan atau membuat kita tidak berteman dengan agama yang lain. Sekarang yang toleransi, cara mewujud nyatakannya dengan ibu beribet ngomongnya. Yang pertama adalah adanya sikap saling menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Yang kedua, tidak saling menjelek-jelekan satu sama lain. Yang ketiga, saling memberi sapaan dan melakukan kegiatan sosial bersama-sama yang bermanfaat bagi sesama. Baik, itu mengenai materi subtema yang kedua, keberagaman agama. Nah, anak yang terkasih, semoga semakin hari semakin lebih baik dan kita semakin kuat agamanya, dan kita juga semakin hari semakin mau menghargai, bertoleransi dengan agama-agama yang lain, bahwa Allah menyelamatkan semua manusia dan agama-agama yang kita anut adalah agama-agama yang benar, tidak dengan keselamatan yang seperti bab tema yang pertama itu, bahwa orang-orang mencari hal-hal gaib dan lain sebagainya. Kita diajarkan melalui agama, kita diajarkan untuk bisa mengembangkan agama kita, berbuat baik terhadap sesama, toleransi. Dan sekian materi ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak jelas atau kurang tepat. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.